Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marissa Utami, NIM 2011083. Baiklah, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, yang saya hormati Ibu Puri Handayani MA selaku dosen pengampu Psikologi Agama serta teman-teman kelas PAI 3C yang saya sayangi dan saya banggakan. Baik, pada video ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Psikologi Agama. Baik, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai sejarah psikologi agama, metode-metode dalam psikologi agama, beserta hubungan antara psikologi agama dengan agama Islam. Baiklah, jika teman-teman ingin tahu, simak video ini sampai selesai ya. Baiklah, kita masuk ke materi pertama tentang sejarah psikologi agama. Nah, teman-teman pasti bingung kan bagaimana sejarah psikologi agama itu? Nah, baik, simak videonya ya. Nah, psikologi agama ini berdasarkan sumber barat mulai berkembang sejak abad ke-19. Nah, psikologi yang semakin berkembang digunakan sebagai alat untuk kajian agama. Nah, kajian-kajian tentang psikologi agama tampaknya tidak hanya digunakan pada masalah-masalah yang menyangkut tentang kehidupan keagamaan secara umum, melainkan juga masalah-masalah lainnya. Nah, kajian psikologi agama juga tidak terbatas pada agama yang ada di barat saja, melainkan juga agama-agama yang ada di timur. Di Indonesia sendiri, psikologi agama baru dikenal semenjak adanya tulisan oleh Profesor Dr. Zakiyah Darajat pada tahun 1970-an. Nah, selanjutnya, dalam perkembangan psikologi agama di Barat, itu mengalami pasang surut. Psikologi agama mulai diakui oleh pandai psikologi semenjak terbitnya buku yang berjudul The Varieties of Religion Experience pada tahun 1903. Nah, semenjak itu dalam jangka waktu 30 tahun banyak buku-buku lain yang diterbitkan. Dan semenjak itu juga kajian psikologi agama tampaknya tidak hanya terbatas pada masalah-masalah yang menyangkut kehidupan secara umum, melainkan juga masalah khusus. Nah, dalam perkembangan dunia timur juga mempunyai tulisan-tulisan yang serupa, seperti contoh tulisan Muhammad Ishaq Ibnu Yasar. Namun, karya-karya tersebut tidak dikembangkan menjadi disiplin ilmu tersendiri seperti yang dilakukan oleh kalangan ilmuwan barat. Nah, di Indonesia sendiri perkembangan psikologi agama berkembang sangat pesat dibandingkan usianya yang tergolong masih muda. Perkembangan psikologi agama yang cukup pesat ini ditandai dengan terbitnya beragam karya tulis. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke metode-metode dalam psikologi agama. Nah, dalam psikologi agama ini terdapat 12 metode yang digunakan. Yang pertama ada dokumen pribadi. Nah, metode ini digunakan untuk mempelajari tentang bagaimana pengalaman dan kehidupan batin seseorang dalam hubungannya dengan agama. Nah, dengan memperoleh informasi tersebut, maka kita harus mengumpulkan data pribadi seseorang, misalnya berupa autobiografi, biografi, tulisan, atau catatan yang dibuatnya. Nah, selanjutnya yang kedua ada kuesioner dan wawancara. Nah, metode kuesioner maupun wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data informasi yang lebih banyak dan mendalam secara langsung kepada responden. Nah, kelebihan metode ini ialah dapat memberikan kemungkinan untuk memperoleh jawaban yang cepat dan segera. Nah, selanjutnya yang ketiga ada tes. Nah, metode tes ini digunakan dalam mempelajari tingkah laku keagamaan seseorang dalam konteks tertentu. Nah, untuk memperoleh gambaran yang diinginkan, biasanya diperlukan tes yang disusun sesuai sistematis. Yang keempat ada survei. Nah, metode ini dapat digunakan untuk tujuan penggolongan manusia dalam hubungannya dalam pembentukan organisasi atau masyarakat.
Selanjutnya yang kelima ada eksperimen. Nah, metode ini digunakan untuk mempelajari sikap dan tingkah laku keagamaan seseorang melalui perlakuan khusus yang sengaja dibuat. Nah, metode ini biasanya sering dilakukan untuk mengadakan perbandingan dengan hasil-hasil lainnya. Selanjutnya yang keenam ada metode observasi melalui pendekatan sosiologi dan antropologi. Nah, metode penelitian ini menggunakan data sosiologis dengan mempelajari sifat-sifat manusiawi orang per orang atau kelompok. Nah, selain itu menjadikan unsur-unsur budaya yang bersifat materi dan yang bersifat spiritual yang dinilai ada hubungannya dengan agama. Selanjutnya yang ketujuh ada studi agama berdasarkan pendekatan antropologi budaya. Nah, metode ini digunakan untuk membandingkan antara tingkat keagamaan dengan menggunakan pendekatan psikologi. Nah, pendekatannya berhubungan dengan bentuk-bentuk praktik keagamaan, masalah agama ketuhannya, adanya kebenaran keyakinan yang terlihat dalam bentuk formalitas. Selanjutnya yang kedelapan ada apresiasi nomotorik. Nah, cara metode ini tetap menggunakan gambar-gambar yang samar melalui gambar-gambar yang diberikan dan diharapkan orang yang diteliti dapat mengenali dirinya. Selanjutnya yang kesembilan ada pendekatan terhadap perkembangan. Nah, teknik ini digunakan untuk meneliti mengenai asal-usul dan perkembangan aspek psikologi manusia dalam hubungan agama yang dianutnya. Nah, cara yang digunakan antara lain melalui pengumpulan dokumen, catatan-catatan, riwayat hidup, dan data antropologi. Selanjutnya yang ke-10 ada studi kasus. Nah, studi kasus dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen, catatan, hasil wawancara, dan lainnya. Nah, metode ini dapat digunakan sebagai bahan penyembuhan, menggambarkan masalah yang ada hubungannya dengan psikologi hingga dapat menghasilkan kesimpulan dan penggolongan mengenai kasus-kasus tertentu. Selanjutnya yang ke-11 ada metode umum proyeksivitas. Nah, metode ini berupa penelitian dengan cara menyadarkan sejumlah masalah yang mengandung makna tertentu. Nah, metode ini menurut Zakiyah Darajat banyak menemukan berbagai proses kejiwaan yang ada sangkut pautnya dengan keyakinan manusia. Nah, yang terakhir ada metode klinis. Nah, metode klinis ini memanfaatkan cara kerja klinis yang menyembuhkan dilakukan dengan cara menyelaraskan hubungan antara jiwa dan agama. Nah, teman-teman, itulah tadi ada 12 metode dalam psikologi agama. Selanjutnya materi terakhir tentang hubungan psikologi agama dengan agama Islam. Nah, hubungan psikologi agama dengan agama Islam ini berhubungan syarat erat, terutama dalam pendidikan Islam yang diajarkan. Nah, pendekatan psikologi agama dalam pendidikan Islam ternyata telah dilakukan di awal periode perkembangan Islam itu sendiri. Nah, dalam ajaran Islam telah dijelaskan bagaimana hubungan antara tingkat perkembangan anak dengan perilaku agama dan kaitannya dengan kematangan seksual. Nah, dengan menanamkan kesadaran agama melalui pembiasaan sejak usia dini, anak-anak diharapkan dapat mengurangi dorongan seksualnya ketika usia remaja. Nah, dalam Islam, psikologi agama digunakan untuk mempelajari tingkah laku umat manusia dalam hubungannya dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya. Psikologi agama sendiri berkembang di dunia ajaran Islam sekitar abad ke-20. Nah, dalam Al-Quran sendiri yang dijelaskan dalam Quran Surah Luqman menjelaskan bahwa bagaimana perilaku atau sikap kita yang harus kita terapkan sebagai anak-anak kepada orang yang lebih tua. Nah, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, kepada Allah saya minta ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.